Halo YouTube, kembali lagi sama aku Awim di konten Jimat, Gibah Malam Jumat. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menceritakan sebuah cerita horor dari akun @mwv_mistik yang berjudul Rumah Sakit dan Kuburan Massal di Atas Tanah Mall Delta Plaza Surabaya. Langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum video ini dimulai, kembali lagi saya tegaskan bahwasannya anggap saja video ini hanyalah sebuah hiburan. Dan untuk teman-teman yang suka membaca cerita-cerita horor, saya rekomendasikan untuk kepoin akun Twitter @mwv_mistik. Karena di situ banyak sekali rekomendasi cerita-cerita horor yang sangat bagus untuk kalian baca. Oke, lanjut saja. Zona mistis ready. Seperti yang kita ketahui, lokasi horor atau angker tidak selalu identik dengan tempat yang suram atau dekat dengan alam belantara. Beberapa lokasi horor yang dikenal masyarakat justru berada di tempat ramai. Bisa berupa sebuah jalan protokol, rumah di tengah kota, atau bahkan mal. Jika Jakarta mempunyai Mall Klender yang menjadi saksi bisu sejarah kerusuhan Mei dengan ratusan korban jiwa yang tewas terpanggang, maka Surabaya juga memiliki lokasi mall horor yakni Plaza Surabaya atau bisa disebut juga Delta Surabaya. Delta Plaza Surabaya terletak di Jalan Pemuda Embong Klasin, Kecamatan Genteng. Dari luar mungkin tidak ada hal yang aneh dengan bangunan mal yang cukup ramai ini. Namun, sejarah mencatat asal-muasal bangunan yang kini menjadi mal tersebut adalah sebuah rumah sakit tertua di Surabaya. Ya, bangunan Plaza Surabaya dahulunya merupakan sebuah bangunan rumah sakit Dr. Sutomo. Kenapa disebut rumah sakit Dr. Sutomo? Karena beliau memang menjadi tenaga medis di sini. Atau biasa disebut rumah sakit simpang. Disebut demikian dikarenakan lokasinya yang memang berada di persimpangan jalan. Rumah sakit ini dibangun sebelum tahun 1900-an yang memiliki nama awal Oud Central Verzorgingsziekenhuis atau ZBZ. Dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Dendels saat itu dengan kapasitas sekitar 150 pasien. CBZ atau Rumah Sakit Simpang menjadi lokasi pusat pengobatan para pribumi dikarenakan rumah sakit lain saat itu hanya melayani bangsa Belanda saja. Pernah juga CBZ menjadi rumah sakit militer yang melayani para korban perang dan pasukan pada tahun 1865 sampai 1869. Surabaya sempat diserang wabah kolera. Akibatnya, rumah sakit Simpang mendapatkan banyak pasien hingga 3 kali lipat dari jumlah biasanya. Jumlah tersebut pun semakin bertambah karena kedatangan militer yang terluka setelah kembali dari ekspedisi Bali. Karena keterbatasan bangunan dan fasilitas, saat itu tidak ada pemisahan antara pasien menular dan tidak menular. Mereka berkumpul di satu bangsal yang sama dan mendapatkan perawatan bersama.
angka kematian saat itu cukup tinggi akibatnya kurangnya fasilitas tersebut. Rumah sakit Simpang selanjutnya mengalami perbaikan kembali pada tahun 1876. Sanitasinya pun dibuat menjadi lebih segar serta disinfeksi. Penderita penyakit biasa dengan penyakit yang menular dipisahkan dengan ruangan-ruangan tersendiri, sehingga jumlah kematian dapat menurun. Selain itu, di tahun yang sama, ditanamlah pohon-pohon beringin yang kemudian tumbuh besar yang rindang di sekitar area rumah sakit dan dilakukan sanitasi di seluruh bagian rumah sakit untuk menghindari penularan penyakit. Rumah sakit Simpang ini memiliki peran yang besar saat masa pertempuran Surabaya yang memakan banyak korban. Para pejuang saat itu diarahkan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit ini. Banyak korban terluka dan terbatasnya jumlah tenaga medis membuat rumah sakit Simpang kewalahan. Akibatnya, banyak korban jatuh, bahkan setiap harinya ada kurang lebih 100 jasad yang dikuburkan. Semula, para pejuang yang gugur hendak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Namun, akhirnya pemakaman dilakukan di sekitar lokasi rumah sakit Simpang itu sendiri secara massal. Ada ratusan atau mungkin ribuan jenazah pejuang yang tidak berhasil diselamatkan lalu dikuburkan pada area belakang rumah sakit CBZ. Kuburan itu dilakukan secara massal. Dalam satu liang bisa diisikan hingga 6 jasad lengkap dengan senjatanya. Penggalian kuburan yang tidak terlalu dalam membuat beberapa jenazah mudah tertarik keluar. Saat pembongkaran makam dilakukan, ketika hendak mencabut akar singkong, kadang ada tengkorak yang ikut tertarik keluar dari tanah. Di lokasi kuburan massal itu, kini berdiri lahan parkir belakang Delta Plaza Surabaya. Banyaknya nyawa yang hilang dan beberapa urban legend membuat rumah sakit ini sangat dikenal angker bahkan sebelum berubah menjadi sebuah mal. Salah satu urban legend yang paling dikenal adalah keberadaan Suster Gepeng, yang konon merupakan representasi seseorang suster yang terjepit kepalanya di lift tua lalu tewas karena lift tersebut bergerak sementara kepalanya masih terjepit di lantai tersebut. Sosok ini kian melegenda setelah banyaknya laporan tentang kemunculan sosok terseram suster dengan wajah hancur di sini. Walaupun sudah menjadi bangunan mal, beberapa kesaksian mengenai seseorang yang memakai baju perawat dengan darah masih menjadi buah bibir masyarakat. Lokasi lain kemunculannya juga berada di lokasi parkiran Delta Plaza. Lokasi yang dahulunya merupakan pemakaman massal ini konon akan terasa lebih menyeramkan di malam hari. Suara tangis, jeritan, atau kursi dorong disabilitas yang tiba-tiba bergerak sendiri adalah contoh gangguan di sini. Tanda bekas rumah sakit di kawasan mal ini masih bisa kita temukan melalui sebuah tugu setinggi 2 meter yang terletak di Jalan Pemuda. Mereka yang bisa diselamatkan diangkut keluar kota. Karena meluasnya pertempuran, maka tanggal 14 November 1945 dilakukan pengungsian terakhir dengan kereta api dari stasiun Gubeng menuju Malang. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.